Hari ini kita mau devotion pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian untuk kita menyembah Tuhan, kita menyanyikan Dia. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, kan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa
sebab sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kuasa-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Untuk keluarga kami yang selalu diberkati Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas yang Kau hembuskan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat menjadi rema, menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Nah, hari ini aku mau bagian firman Tuhan mengenai bersikap normal dan percaya jika Tuhan akan memberikanmu kata-kata. Nah, apa maksudnya ini renungan pada pagi hari ini? Bersikap normal dan percaya jika Tuhan akan memberikanmu kata-kata. Itu adalah tema kita hari ini. Nah, sebelum itu mari kita buka dalam Keluaran. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Oke, kami kasih waktu untuk kalian buka firman Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Kak Andika akan baca, aku akan baca di sini. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12 mengatakan bahwa lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman padanya, "Siapakah yang membuatmu lidah manusia? Membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Nah, ada tanda tanya di situ. Ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, kita ulangi lagi. Dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 11 ini menceritakan tentang Musa. Pada waktu itu Musa dipanggil Tuhan dan Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa Mesir, bangsa yang dijajah oleh Mesir. Nah, di situ Tuhan berfirman bahwa Tuhan itu menyertai Musa. Nah, dari kitab itu Kak Andika akan sharingkan tentang mengapa sih temanya bersikap normal dan percaya jika Tuhan akan memberikanmu kata-kata. Terkadang saat kita waktu kita dalam masa-masa pandemi, kita di rumah, tentunya banyak yang belajar online. Kita nggak pandai berkata-kata dalam online, dalam sosial media. Kita nggak pandai dalam kalau Zoom nanti ngomong apa ini, aku bakalan berbicara sama guruku atau dosenku atau orang yang ada di Zoom itu apa. Aku nggak pandai ngomong. Apalagi saat usia aku masih kecil juga, mungkin aku nggak tahu apa-apa yang aku mau omongin. Nah, tapi di sini bahwa sharing yang Kak Andika akan bagikan yaitu bersikap normal dan percaya jika Tuhan akan memberimu kata-kata. Seperti halnya di ayat yang tadi yang kita sudah baca bahwa Tuhan menyertai lidah kita. Siapakah yang membuat lidah? Siapakah yang menciptakan lidah? Siapakah yang membuat orang bisa melihat dan tidak bisa melihat? Siapakah yang menciptakan telinga? Nah, itu Tuhan. Semua itu yang Tuhan perbuat, itu manusia, itu Tuhan. Nah, kamu diciptakan unik. Nah, Andika di sini catat bahwa kamu diciptakan unik. Apakah kamu gugup atau tidak lelah dengan kegelisahan dan rasa tidak karuan di perutmu? Dan tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa membagikan imanmu, membagikan sharing, membagikan pengalaman kamu gitu.
Nah, coba ambil waktu untuk berhenti dan berpikir tentang bagaimana kamu bisa memulai percakapan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dengan menceritakan kehidupan kita terlebih dahulu. Oh, aku ini orangnya seperti ini loh. Nah, dari segi situ kita bisa belajar untuk mengelola. Kita berani berkata-kata, kita berani ngomong di depan, mungkin dalam 1-2 orang kita berani ngomong, nanti tambah lagi berapa orang kita ngomong. Nah, nanti lama kelamaan kita bakalan bisa gitu. Baik itu percakapan dengan seseorang di supermarket atau penjaga kasir di pom bensin, sapaan ramah, lelucon ringan, atau berita terbaru, semua itu bisa digunakan untuk memulai percakapan dengan seseorang. Kalau kamu tidak bisa memikirkan sebuah lelucon dengan bertanya kabar seseorang hari itu atau minggu itu saja sudah bisa menemukan sebuah obrolan. Obrolan itu banyak sekali dapat diperbincangkan. Mungkin nggak selalu lelucon ya yang kita obrolkan. Mungkin hal yang serius atau nggak serius atau mengenai pelajaran, itu sebuah obrolan yang memudahkan membangun kita untuk bisa menjadi orang yang pandai bercakap. Kamu tidak harus memulai percakapan tentang Tuhan dengan menggunakan semua jurus yang sudah kamu pelajari, yang kamu sudah baca Alkitab. Kamu nggak perlu mengawali percakapan itu mengenai Tuhan. Jadi hal itu malah membuat suasana menjadi aneh. Kenyataannya orang-orang melakukan seperti itu biasanya adalah orang sales atau orang-orang yang mampir tiba-tiba ke toko terus bilang, "Bu, ini loh, ini ada barang ini. Ibu mau nggak?" gitu. Kadang kalau kita sering lihat di jalan atau dimanapun, itu ada orang yang biasanya bilang, "Mau beli botol ini ada botol yang bagus loh, ini air minum yang bagus ini." Nah, itu sama halnya dengan sales dong. Kalau kita tiba-tiba pada intinya langsung ke jurusan utama kita itu, bukan berarti cara mereka itu salah. Itu enggak, Kak Dika enggak. Aku di sini enggak mengatakan bahwa cara mereka salah. Tapi jika Tuhan tidak menyuruhmu melakukan seperti itu, tidak perlulah kita memulai dengan langkah yang salah. Nah, santai saja, mulailah dengan percakapan yang normal tentunya. Bersikap baik, ramah, dan tertarik pada orang lain. Bicaralah masalah-masalah sosial. Tentunya tentang, kalau terdekat ini yaitu tentang vaksin, tentang corona, covid, itu bagaimana. Mungkin percakapan yang kamu miliki cocok untuk sebuah video. Apakah perbincangan tersebut bisa berlanjut lebih dalam kalau kamu mengirim link video tersebut? Nah, kalau percakapan kalian melalui Zoom kadang sama guru atau sama siapapun, kalian masih belum yakin kalau kalian itu bisa, kalian cukup merenungkan diri dulu. Kalian berdoa dan kalian renungkan ayat yang Kak Andika tadi, yang ayat aku bagikan tadi, dalam mana ya? Keluaran 4 ayat 10-12. Nah, di situ kalian bisa merenungkan firman itu bahwa ternyata benar Tuhan itu yang menciptakan lidah, dan Tuhan itu yang memberi kita nafas dan memberi kita suara. Kenapa kita nggak menggunakan itu dengan baik? Dan kenapa kok kita ragu untuk berkata-kata? Oke, sekian dari renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan yang indah saat ini. Kami berdoa untuk yang tidak pandai bicara. Kami mau berdoa untuk banyak orang yang ragu untuk akan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan mereka yang ragu untuk berkata-kata. Kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk mereka yang tidak pandai bicara. Biarlah Engkau yang selalu menuntun lidahnya untuk berkata-kata yang baik, untuk berkata-kata, untuk
membuat mereka percaya diri. Terlebih mereka percaya diri bahwa mereka bisa. Biarlah apa yang mereka dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan buat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya, tetap semangat. God bless you.